Halo guys, welcome back to Rookie Trader Channel. Di sini kalian akan mendapatkan info-info yang berdampak ke market kripto seperti news dan makroekonomi. Kita juga akan charting BTC dan altcoin lainnya untuk melihat potensi pergerakan market berikutnya. Langsung aja kita mulai. Halo semuanya, selamat datang kembali di Market Update hari Rabu 22 Oktober 2025. Sebelum kita masuk ke pembahasan, gue mau info nih kalau kita akan ngadain live streaming ketika ada video update harian seperti ini yang like-nya itu mencapai 100. Supaya gue tahu antusias teman-teman dan gue juga jadi semakin semangat ke depannya ya. Semoga bisa tercapai 100 likes-nya. Langsung aja kita ke pembahasan. Market Update hari ini penuh dengan sinyal kontradiktif nih. Ancaman geopolitik tiba-tiba kembali mendominasi, menyebabkan likuidasi besar-besaran pada aset safe haven seperti emas. Sementara itu, rally saham US mulai menunjukkan kelelahan. Langsung aja kita bahas beritanya. Berita pertama, hari ini pasar komoditi dikejutkan oleh penurunan terbesar harga spot gold sebesar 6,3% sejak April 2013, turun ke sekitar $4.082 per ounce. Silver mengalami nasib lebih buruk, anjlok 8,7%, penurunan terbesar sejak 2021. Pemicunya, penurunan tajam ini disebabkan oleh kombinasi tiga faktor utama. Yang pertama, USD menguat untuk hari ketiga, menekan komoditi yang dinominasikan dalam dolar. Meskipun ada drama Trump, pasar mengambil sikap risk-on jangka pendek, mengurangi permintaan untuk safe haven. Lalu setelah mencapai all-time high, banyak investor melakukan taking profit, mempercepat likuidasi besar-besaran ini. Koreksi ini dilihat sebagai hal yang seharusnya terjadi setelah rally yang luar biasa. Analis kini melihat $4.000 sebagai downside test utama, namun banyak institusi seperti BofA, Goldman Sachs, JP Morgan masih sangat dalam sentimen long gold jangka panjang, memproyeksikan target tertinggi $4.900 hingga $6.000 dalam beberapa tahun ke depan. Pandangan jangka pendek dari Citi memprediksi konsolidasi 2-3 minggu dengan target jangka pendek $4.000, menunggu kejelasan shutdown US dan deal dari China. Terus kita langsung lanjut ke berita yang kedua. Sinyal negosiasi yang sempat optimis kini diiringi keraguan dan konsekuensi nyata di sektor pertanian. Setelah mengonfirmasi pertemuan dengan Xi Jinping di Korea Selatan dalam 2 minggu, Trump tiba-tiba melontarkan pernyataan kontradiktif nih. Dia bilang maybe the meeting won't happen. Ketidakpastian ini meningkatkan volatilitas ya, meskipun rally saham sempat berlanjut. Trump menegaskan bahwa tarif 155% akan tetap diberlakukan pada 1 November jika tidak ada kesepakatan, mengaitkannya dengan national security dan menyalahkan China karena very rough. Perang dagang menunjukkan dampak real dan mendalam. Penjualan kedelai US ke China berhenti total, tanpa pengiriman yang diharapkan dalam beberapa minggu ke depan. Petani US kini menyimpan hasil panen di gudang, bukan di pelabuhan ekspor. Ini menempatkan petani US pada resiko kebangkrutan finansial, meningkatkan tekanan pada Trump untuk mencapai kesepakatan secara cepat. Terus kita langsung lanjut ke berita yang ketiga. Setelah lonjakan 1% di hari Senin, bursa global kehilangan momentum. Futures S&P 500 dan Nasdaq menghapus kenaikan, mengisyaratkan kelelahan pembeli atau buyers fatigue. Meskipun ada headwind dari geopolitik, pullback saham masih berumur pendek karena 85% perusahaan S&P 500 sejauh ini mengalahkan ekspektasi laba Q3. Ini adalah support fundamental utama yang menahan pasar dari koreksi yang lebih dalam. Perhatian trader beralih ke rilis data CPI US yang tertunda karena shutdown, yang kini dijadwalkan pada hari Jumat ini nih. Data ini sangat krusial karena akan memberikan wawasan baru tentang kesehatan ekonomi US dan arah kebijakan suku bunga Federal Reserve berikutnya. Jadi kesimpulannya, pasar global berada di persimpangan jalan lagi nih. Sinyal optimisme dari earning dan KTT Xi dan Trump diimbangi oleh volatilitas ekstrim pada emas dan perak, dan ketidakpastian yang muncul kembali dari Gedung Putih. Koreksi tajam ini menawarkan peluang bagi investor jangka panjang yang percaya pada narasi utang tinggi dan inflasi. Kita perlu perhatikan level support utama yaitu $4.000 untuk emas. Rally mungkin akan beristirahat sejenak nih menanti data CPI. Jika data CPI-nya mengecewakan, hal itu bisa meningkatkan harapan rate cut pada The Fed dan memberikan boost baru nih pada saham, terlepas dari dramanya Trump dan Xi Jinping. Alert pentingnya, pernyataan terbaru Trump bahwa KTT dengan Xi mungkin tidak terjadi kembali, meningkatkan resiko geopolitik. Kita perlu waspada pada volatilitas mendadak dalam 2 hari ke depannya.
Terus kita langsung lanjut ke FedWatch Tool. Untuk FedWatch Tool ternyata ada perubahan sedikit ya. Terakhir kita bahas tuh, The Fed kemungkinan akan ada pemangkasan suku bunga 50 basis point ya. Walaupun persentasenya sedikit, tapi langsung berubah total nih. Jadi langsung 0% dan untuk probabilitasnya kembali ke 25 basis point itu masih dominan dan 1,1% kemungkinan The Fed akan menahan suku bunga. Tetapi di Desember ini masih ada kemungkinan The Fed memangkas suku bunga sebanyak 50 basis point. Tapi kecil banget ya, ini benar-benar kecil jadi mungkin kita ekspektasinya The Fed bisa memangkas suku bunganya itu sebanyak 25 basis point aja nih di bulan Oktober dan Desember. Ini masih sangat besar probabilitasnya, jadi nanti kita tunggu aja data CPI ya. Kemungkinan data CPI itu bisa menyebabkan volatilitas juga di probability pemangkasan suku bunga nanti nih. Jadi kita tunggu aja untuk data CPI nanti hari Jumat. Terus kita langsung lanjut ke Farsight. Nah, untuk Farsight ternyata di tanggal 21 Oktober ini ada inflow yang lumayan gede nih, terutama infonya dari ARK Invest. Ini mencapai 162,9 juta dolar, dengan total inflow-nya itu mencapai 266,3 juta dolar. Dan ini masih excluding BlackRock ya. Kalau misalnya kita lihat di tanggal 20 Oktober kemarin, ternyata BlackRock melakukan penjualan nih sebesar 100,7 juta dolar. Jadinya tanggal 20 Oktober itu, ETF flow itu ternyata outflow sebesar 40,4 juta dolar. Jadinya nggak jadi inflow ya, karena kemarin data BlackRock kan belum keluar. Dan datanya kemarin tuh masih positif. Setelah data BlackRock keluar, ternyata malah negatif nih. Jadi untuk ETF flow itu belum bisa kita anggap udah inflow, dan kita tunggu aja untuk data berikutnya itu seperti apa. Terus kita langsung lanjut aja ya ke Ethereum. Nah, untuk Ethereum ternyata sama ya, BlackRock itu melakukan penjualan nih sebesar 117,9 juta dolar. Jadinya untuk tanggal 20 Oktober total outflow-nya itu mencapai 145,7 juta dolar nih. Ini lumayan mengkhawatirkan karena bisa dibilang pembukaan minggu ini nih tercatat negatif dua-duanya nih, dari Bitcoin, dari Ethereum juga. Tapi untuk tanggal 21 Oktober ini mencatatkan inflow sebesar 99,2 juta dolar, tapi ini masih excluding BlackRock ya. Jadi untuk ETF flow sentimennya masih mix antara inflow dan outflow. Mungkin memang pelaku ETF itu masih menunggu ya, masih menunggu kejelasan dari US dan China dan juga menunggu kejelasan dari data CPI yang nanti keluar hari Jumat. Jadi kita tunggu aja untuk data CPI seperti apa, kita akan lihat juga dari price action-nya seperti apa. Kayak gitu ya untuk ETF flow. Kita langsung lanjut ke pembahasan S&P 500. Karena kan di berita mereka pada bilang S&P 500 mengalami kelelahan, mengalami exhaustion. Kita lihat ya untuk technical analysis-nya seperti apa. Kalau misalnya kita lihat secara daily ini still good ya. Ini masih bisa dibilang bagus. Kenapa? Soalnya secara structure dia masih bullish. Dan penahanan di sini ini masih mengindikasikan bahwa S&P 500 itu masih bullish gitu. Walaupun secara time frame 4 hour itu dia sempat bearish ya. Di sini dia sempat menciptakan higher high dan sekarang dia lagi berusaha untuk nge-take out supply 4 hour dan 1 hour ini. Kalau tutupan daily kemarin, ini sebenarnya walaupun tutupannya merah, tapi di hari sebelumnya, di hari Senin, itu tutupan candlenya itu hijau lumayan gede dan bisa dibilang buyers taking control gitu di sini. Jadi untuk penurunan kemarin itu jadinya nggak terlihat signifikan gitu. Kalau misalnya kita lihat secara 4 hour memang dia still bearish ya. Memang dia still bearish, tapi bisa dibilang di sini dia nggak kemana-mana, dan dia nggak kemana-mananya itu di area yang terbilang all time high gitu. Bahkan tutupan candle 4 hour kemarin, ini masih bisa dibilang sebagai inside bar gitu. Jadi kita lihat aja nanti untuk data berikutnya seperti apa. Mungkin ekspektasinya kalau misalnya makroekonomi mendukung untuk risk on, mungkin S&P 500 bisa nge-take out supply 4 hour dan 1 hour ini gitu, dan menciptakan all time high baru kayak gitu. Tapi kalau misalnya supply 4 hour dan 1 hour ini mampu untuk membuat rejection pada S&P 500, mungkin kita ekspektasi dia bisa retest lagi ke demand daily ini kayak gitu ya. Karena bisa dibilang kita masih bergerak di dalam range ini nih. Jadi mungkin dia bisa konsolidasi lagi di sini, atau bahkan dia bisa breakdown kalau misalnya Trump benar-benar memberlakukan tarif 155% ke China pada tanggal 1 November nanti. Kayak gitu ya untuk S&P 500. Kita langsung lanjut ke DXY. Nah, untuk DXY ini ada kabar yang lumayan buruk. Untuk 1 hour-nya dia udah berhasil MSS to bullish nih. Jadinya kita bisa anggap ini udah MSS dan udah reversal. Dan kita lihat di sini kita bisa tandain untuk demand 1 hour-nya itu di sini ya. Di sini, dan dia mulai sejalan lagi nih sama 4 hour-nya sama daily-nya juga. Karena 4 hour-nya ini dia bullish, dia masih bullish di sini. Dan demand-nya ada di sini, dan untuk daily-nya dia juga masih bullish ya, karena terakhir MSS-nya itu di sini nih. Dia bikin low, lower high, lower low,
Dan akhirnya dia bikin higher high, dan semenjak di sini kita bisa menganggap bahwa daily-nya itu udah bullish ya. Tapi secara garis besar sebenarnya dia cuman konsolidasi aja nih. Ini time frame weekly ya. Untuk time frame weekly dia masih konsolidasi aja, dan untuk structure-nya dia itu bearish gitu. Jadi untuk DXY ini masih mix ya, karena dia masih konsolidasi aja di area sini. Kenapa kita perlu membahas DXY? Karena DXY itu adalah kekuatan US dollar. Kalau misalnya kekuatan US dollar itu naik, itu bisa menekan risk on asset gitu, karena orang-orang bakalan pegangnya itu US dollar, bukan risk on asset. Dan sayangnya kripto itu masuk ke risk on asset. Walaupun Bitcoin itu mau dianggap sebagai store of value ya, tapi sayangnya Bitcoin itu masih ngikutin pergerakannya S&P 500 dan juga Nasdaq kayak gitu. Jadi kita lihat aja nanti untuk DXY itu mau seperti apa ya. Kemungkinan kalau misalnya mencapai level ini, kemungkinan bakalan ada rejection sih. Jadi ekspektasinya mungkin dia bisa naik lagi ke sini, terus habis itu mengalami penurunan lagi kayak gitu. Karena kita masih konsolidasi aja di range ini. Kayak gitu ya untuk DXY. Kita langsung lanjut aja ke Bitcoin Dominance. Nah, untuk Bitcoin Dominance kita bahas aja langsung dari 1 hour. Ini masih sesuai sama proyeksi kita ya. Kita kemarin proyeksiin kemungkinan dia dari sini setelah retest nih ke demand 1 hour ini, dia akan mengalami kenaikan. Dan beneran aja dia mengalami kenaikan dan retest lagi ke resisten ini nih. Resisten ini lumayan krusial, kenapa? Soalnya ini adalah resisten dari structure-nya demand 1 hour ini nih. Kalau misalnya dia berhasil breakout dari sini, kita bisa pindahin demand 1 hour-nya ke sini gitu. Dan untuk secara structure sebenarnya dia masih bullish ya. Bullish-nya itu dari semenjak dia retest ke area OTI ini nih. Dia retest ke area OTI ini, terus dia naik pelan-pelan kayak gitu. Sekarang kita masih berada di area yang krusial, masih berada di area SNR weekly ini. Dan kalau misalnya dia breakout ke atas, itu bakalan sangat buruk ya ke market crypto, terutama altcoins, karena altcoins-nya pasti tertekan banget. Sama halnya yang terjadi di sini nih. Ketika Bitcoin dominance-nya nge-spike seperti ini, kita ngelihat harga altcoins itu bener-bener tertekan banget ya. Karena ya balik lagi, market crypto sekarang lagi didominasi lagi sama Bitcoin gitu. Kalau misalnya Bitcoin-nya turun, terus Bitcoin dominance-nya naik, itu altcoins-nya bakalan berdarah-darah gitu. Kalau misalnya kita lihat lagi ke 4 hour, secara 4 hour pun dia masih bullish ya. Ini masih menjadi demand terakhirnya, dan kita nggak bisa bahas dari 4 hour nih. Soalnya apa? Soalnya range tradingnya itu gede banget, dan kita nggak bisa menganalisa dari 4 hour-nya gitu. Jadi kita untuk analisa utamanya sekarang hanya bisa dari time frame 1 hour. Walaupun sekarang secara internal 1 hour-nya itu creating higher high terus ya. Dia di sini bikin higher high, higher low, higher high, tapi dia belum mampu breakout secara eksternal, itu breakout dari resisten ini. Jadi nanti kita lihat aja untuk structure-nya berikutnya itu seperti apa. Kalau misalnya pergerakannya seperti ini sih, mungkin skenario yang akan terjadi mungkin aja dia konsolidasi ya di sini. Kayak gitu. Dan mungkin kalau misalnya nyampe lagi nih ke trendline ini, mungkin akan ada pemantulan lagi gitu, karena trendline ini bisa dibilang masih menjaga pergerakan Bitcoin dominance itu tetap bullish gitu. Lihat di sini, dia retest trendline mantul, retest trendline mantul, retest mantul, retest mantul kayak gitu. Jadi nanti kita lihat aja, nanti kalau misalnya Bitcoin dominance nyentuh ke area sini, kita expecting dia bisa mantul lagi. Tapi kalau misalnya breakdown gimana bang? Berarti bagus ya. Kalau misalnya dia breakdown, ada indikasi bahwa altcoins itu bisa outperforming Bitcoin lagi gitu. Kayak gitu ya untuk Bitcoin dominance. Kita langsung lanjut ke Bitcoin. Nah, untuk Bitcoin ada kabar yang lumayan buruk ya. Jadi kemarin kan gue ada kasih setup ya untuk Bitcoin. Di sini gue ada kasih setup, gue tandain sebagai demand 1 hour, dan ternyata setupnya itu perform nih, lumayan ya, dapat 3R ya. Gue sendiri udah take profit di sini, tapi cuma 50%. Terus habis itu dia naik ke sini, gue nggak take profit ya. Gue expecting dia bisa sampai ke supply 4 hour ini, tapi sayangnya nggak dikasih. Dan akhirnya gue kena SLBE lagi ya. Habis itu gue kena SLBE, kena break even, dan sekarang dia lagi berusaha untuk tetap bullish ya. Di time frame 1 hour-nya ini dia masih berusaha untuk tetap bullish gitu. Di sini kita udah bisa tandain dia udah breakout structure, dan untuk demand-nya itu sebenarnya masih di area yang sama demand sebelumnya gitu. Jadi kita tunggu aja untuk reaksinya seperti apa. Kalau misalnya dari sini kelihatannya ada manipulasi lagi ya. Kelihatannya ada manipulasi lagi. Kenapa gue bilang ada manipulasi lagi? Karena di sini dia mantul kenceng banget nih. Dan di sini orang-orang pasti berharap, wah ini saatnya nih risk on asset akan outperforming safe haven lagi nih.
Tapi sayangnya habis itu Donald Trump bersabda lagi ya. Dia bilang kemungkinan meeting sama Xi Jinping itu nggak akan terjadi. Padahal baru kemungkinan, dia bilangnya itu maybe. Tapi respon pasar itu langsung buruk ya. Dia langsung turun lagi sampai retracement-nya itu hampir sama-sama kenaikan di sini gitu. Jadi sekarang ya balik lagi, kondisi pasar itu uncertainty-nya itu besar banget. Dan sering banget ketika uncertainty-nya itu gede, pergerakannya itu jadinya seperti ini gitu. Nggak jelas direction-nya itu mau kemana, kayak gitu. Jadi kita masih perlu hati-hati untuk trading berikutnya. Ini kita hapus aja ya. Kalau misalnya kalian ada yang ngambil setup ini, congratulations. Semoga kalian bisa taking profit secara maksimal ya di sini. Karena gue juga udah kasih tahu bahwa di sini ada SNR yang lumayan krusial nih. Dan kalau misalnya kita lihat secara daily, trendline ini bahkan masih mampu menahan pergerakan daily itu untuk closingnya nggak di atas SNR ini gitu. Dan memang kita tahu, dan kemarin kita juga udah bahas nih, kita sentimennya itu sekarang ini ada trendline nih. Trendline menjaga pergerakan bullish, terus habis itu jebol, dan kemungkinan ini retest dan habis itu melakukan penurunan lagi gitu. Jadi masih sangat wajar kalau misalnya pergerakan Bitcoin itu seperti ini. Secara weekly pun dia sebenarnya masih ketahan di demand weekly ini gitu. Kalau misalnya demand weekly ini jebol, itu baru sangat buruk ya buat market. Dan bisa dibilang kalau misalnya demand weekly ini jebol, itu kita bisa masuk ke bear market. Dan kalau misalnya kita lihat lagi ke 1 hour, ini gue nggak berani ya untuk ngambil setup di sini. Kenapa? Karena demand 1 hour ini udah pernah di retest dan retestnya pun nggak respect gitu ke demand 1 hour ini. Jadi kita nggak mau ambil resiko di sini, dan walaupun di sini dia creating higher high, tapi tutupan candle daily kemarin itu jelek ya. Jadi kayak candlenya itu merah dengan wick panjang ke atas gitu. Jadi saran gua jangan terlalu terburu-buru, kita masih menunggu datanya CPI di hari Jumat nanti gitu. Kayak gitu ya, untuk Bitcoin kita langsung lanjut ke Ethereum. Oke, untuk Ethereum ini masih sama ya. Ini masih sama, dia masih ketahan di supply 4 hour ini. Kalau misalnya kita lihat secara internal, dia masih belum mampu nih closing di atas supply 4 hour ini. Jadi untuk 4 hour-nya ini secara internal pun dia masih bearish ya. Dia masih bearish, coba kita lihat ke 1 hour-nya. Nah, untuk 1 hour-nya pun dia ini berhasil untuk ngecoh kita semua ya. Jadi di sini dia MSS2 bearish. Terus habis itu dia secara internal, balik lagi secara internal dia MSS2 bullish. Dan sekarang dia lagi ketahan lagi nih. Dia lagi ketahan lagi di demand 1 hour ini. Tapi kalau misalnya pergerakannya seperti ini, expecting lower low sih. Expecting lower low, dia mungkin aja bisa retest lagi ke trendline ini. Mungkin ya, ini balik lagi mungkin nggak ada yang pasti di market. Jadi kita tunggu aja gimana reaksinya dari demand 1 hour ini. Dan balik lagi di sini nggak ada setup ya. Gua nggak melihat ada setup yang mungkin bisa kita manfaatkan. Kenapa? Karena kenaikan di sini agresif. Tapi penurunan di sini juga agresif gitu. Dan sayangnya emang Bitcoin dominance-nya itu emang lagi naik juga gitu. Kondisinya kan bullish. Jadi saran gue jangan terlalu terburu-buru sih. Untuk pengambilan keputusan sekarang itu nggak bijak. Dan kita lebih baik wait and see aja dulu gitu. Kayak gitu untuk Ethereum nggak banyak yang bisa kita bahas. Karena kita juga secara gambaran besar kita masih bergerak di dalam channel besar ini nih. Walaupun di sini dia sempat breakout ya. Di sini dia sempat breakout, ternyata cuman fake out, dia balik turun sekencang-kencangnya. Dan sekarang kita masih konsolidasi di bawah. Tahanan kita cuma satu nih. Tahanan kita cuma demand daily eksternal ini. Dan sebenarnya demand daily eksternal ini adalah tempat yang bagus ya untuk melakukan pembelian. Soalnya resikonya terbilang minim nih. Resikonya cuma 4%-an gitu. Jadi kalau misalnya turun di bawah ini dan closing secara daily di bawah demand daily ini, kita bisa consider untuk melakukan cut loss kayak gitu. Kayak gitu ya untuk Ethereum. Terus abis itu kita lanjut ke pembahasannya Ethena. Karena ada yang request ya, Ethena gimana bang? Katanya tokennya ini mintable. Katanya bisa di mint gitu. Mint itu artinya diproduksi lagi ya, diproduksi lagi, terus dijual lagi ke publik. Nah, itu namanya mint. Jadi jumlah tokennya itu bisa ditambah-tambahin lagi, nggak terbatas gitu. Coba kita bahas dari price action-nya dulu ya. Secara price action ini, Ethena ini lumayan buruk ya. Kita kemarin expecting di sini mungkin ada pemantulan. Ternyata beneran terjadi pemantulan tapi sangat minim ya. Di sini pemantulannya minim banget, terus habis itu kena kapitulasi yang kemarin gitu. Sayangnya Ethena itu bearish secara time frame daily, dan secara 4 hour-nya dia juga bearish, dan 1 hour-nya dia juga bearish. Tapi di sini secara internal, balik lagi secara internal dia udah back to bullish sih di sini. Dia back to bullish, ini adalah demand terakhirnya. Terus habis itu dia breakout structure lagi di sini. Dia breakout structure lagi di sini.
Dan sekarang dia masih bergerak dalam range trading yang sama gitu. Ini bisa dibilang dia masih konsolidasi ya, karena dia masih bergerak dalam channel ini nih. Ini channelnya lumayan buruk ya, karena channel ini bisa dibilang pattern yang bearish. Kenapa pattern yang bearish? Lihat di sini. Penurunan, channelingnya membentuk apa nih? Bisa dibilang rising wedge atau bisa dibilang bear flag ya. Bear flag juga bisa. Jadinya sentimen pasar itu ngelihat Ethena sebagai bearish gitu, karena penurunan, konsolidasi, pattern bearish, ya kemungkinan bakalan ngelanjutin pergerakan bearishnya. Karena ini pattern continuation. Kapan pattern ini terinvalidasi? Pattern ini terinvalidasi kalau misalnya dia berhasil nge-take out supply 4 hour dan 1 hour ini. Kayak gitu. Kalau misalnya dia berhasil naik ke atas, pattern ini terinvalidasi dan kemungkinan harganya Ethena itu bisa melanjutkan kenaikannya. Kayak gitu. Jadi kita perlu lihat aja dari time frame yang lebih kecilnya. Kalau dari sini sama, gue nggak bisa ngelihat ada setup ya di sini. Karena dia masih bergerak di dalam channeling ini, dan dia lagi di area yang lumayan krusial nih. Ini ada SNR. SNR-nya itu lumayan krusial guys. Kalau misalnya kita lihat ya secara daily, ini adalah SNR yang sempat menjadi resisten, terus kembali menjadi support, dan sekarang lagi di retest lagi nih. Kalau misalnya dari sini ada rejection, expecting ada penurunan lebih lanjut. Mungkin akan retest ke SNR ini. Kayak gitu. Kayak gitu ya untuk Ethena. Terus gue pengen bahas sedikit soal komen. Di sini ada komen ya dari Bro Capung 24. Bang, kontennya jangan hanya mikro dan makro sama technical aja. Kalau bisa sih sekalian fundamental koin tersebut dan prospek long term holding dari koin-koin yang berpotensial selain Bitcoin dan Ethereum. Oke. Pertama, gue pengen say thank you dulu untuk masukannya. Thank you ya Bro Capung untuk masukannya. Kedua, gue pengen respon secara objektif ya. Secara objektif, altcoins itu dari tahun ke tahun, top 10-nya itu selalu berubah. Yang nggak pernah berubah itu Bitcoin selalu di nomor 1, market cap-nya itu selalu paling besar. Dan yang kedua, Ethereum. Tapi Ethereum pun, itu di tahun berapa gue lupa, itu pernah dibalap juga sama XRP gitu. Bahkan market cap-nya XRP itu pernah lebih besar daripada Ethereum. Jadi bisa dibilang altcoins itu nggak ada yang bisa sustain melebihi Bitcoin gitu. Oleh karena itu mungkin kalau misalnya mau prospek long term, saran gue sih hanya Bitcoin aja ya. Mungkin kalau misalnya untuk long term itu bisa pakai risk management yang ada di video materi risk management ya. Tapi untuk market spot kayak gitu. Jadi kayak gitu guys. Gak ada altcoins yang bisa tahan dibawa ke cycle-cycle berikutnya. Pasti ada penurunan 80%, 90% gitu. Cuman Bitcoin doang yang bisa sustain. Dan untuk fundamental coin, ini sebenarnya bisa-bisa aja untuk gue bahas. Tapi sayangnya market tuh nggak peduli sama fundamental coin tersebut gitu. Mau altcoins apa misalnya kayak Ethena. Ini Ena di komentar TikTok ada yang bilang ini koinnya bisa di mint. Tapi di coin market cap ini tulisannya total supply-nya itu fix di 15 miliar koin gitu. 15 miliar koin Ena. Dan sekarang circulating supply-nya itu 7 miliar. Tapi tetap aja harganya tertekan. Sekarang kita lihat ke Ethereum ya. Ini Ethereum, kalau misalnya kalian tahu, total supply-nya itu infinity. Infinity artinya apa? Project ini bisa aja menciptakan koin baru gitu untuk Ethereum. Dia bisa ciptain koin baru, bisa dijual lagi ke pasar, tapi pergerakannya tetap sekencang ini. Dia tetap bisa naik. Kenapa? Padahal fundamentalnya dia bisa diciptain nih koinnya. Dia bisa diciptain, bisa dijual juga ke publik, tapi malah pergerakannya lebih kuat daripada Ethena. Kenapa nih? Karena kita tahu Ethereum itu the biggest market cap kedua di cryptocurrency gitu. Sedangkan Ethena masih belum, market cap-nya juga masih kecil gitu, belum segede Ethereum. Jadi kita perlu hati-hati banget kalau misalnya mau investasi di altcoins. Jangan sampai kita investasi di altcoins ditahan sampai bear market berikutnya, cycle berikutnya, jangan sampai ya. Umurnya altcoins itu nggak ada yang panjang. Ini yang proven panjang aja paling berapa? Bisa dihitung jari kan? Kayak Ethereum, XRP, BNB, Cardano, ya gitu-gitu aja gitu. Plus sekarang kan makin banyak koin baru, jadi menurut gua fundamental is not a thing di cryptocurrency. Yang penting itu hype, yang penting itu atensi publik untuk altcoins itu. Jadi apa bang yang perlu kita lihat di cryptocurrency? Ya berita, hype-nya seperti apa, kayak kemarin Aster, di backing sama CZ. Ada nggak yang ngelihat white paper-nya dulu sebelum invest di Aster? Gue yakin 90% nggak ada yang lihat white paper-nya.
Pasti mereka akan langsung invest, wah gila ini di backing sama CZ, udah gue taruh duit di sini, gue percaya sama CZ-nya. Ada yang lihat white paper-nya nggak? Nggak ada. Ada yang peduli sama fundamentalnya? Nggak ada gitu. Makanya in my opinion, fundamental is not a thing buat cryptocurrency. Balik lagi kalau misalnya mungkin kalian tertarik sama fundamental suatu koin, boleh untuk tahu, tapi menurut gue jangan jadiin alasan utama untuk invest di cryptocurrency gitu. Fundamental yang paling dilihat market sekarang itu cuman fundamentalnya Bitcoin. Masuk ETF, jadi store of value-nya negara-negara besar, kayak gitu. Kayak gitu ya untuk pembahasan video hari ini. Sorry kalau misalnya panjang di akhir video. Semoga kalian bisa belajar sesuatu dari video hari ini. So, that's gonna be the update. Thank you very much for the support untuk YouTube channel ini. Kalau kalian merasa terbantu dengan video ini, let me know di kolom komentar. Saya akan dengan senang hati terus membagikan informasi ke teman-teman sekalian. God bless you all and see you guys in the next update. Cheers, bye-bye. Dan kalau kalian memiliki request untuk charting altcoin tertentu, atau punya pertanyaan seputar kripto dan market, kalian bisa langsung request di kolom komentar. Thank you sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, kalian bisa like, nyalakan notifikasi, dan pastinya subscribe ke channel ini. See you guys in the next video.